Mengapa saya orang yang tidak bisa menikahi siapapun? Nasib seorang penebang kayu menantu perempuan. Mungkin karena terlalu tidak berlalu perampok makam. Kamu juga berani mencuri kuburan leluhurku. Tidak heran hidup saya begitu pahit. Percaya atau tidak, aku akan menebangmu. Mengapa masih ada bunga di kuburan ini? Mungkinkah pemilik kuburan ini? Dia adalah kecantikan dalam hidup, Tuan Yang Anggun. Aku akhirnya menunggumu. Angin ini benar-benar meniup lilin untuk saya. Ini bukan di kuburan leluhur. Bunga yang tumbuh? Tuan Yang Anggun. Anda. Siapa Anda, Tuan Yang Anggun? Aku datang untuk melayani kamu. Sangat nyaman. Mimpi tadi malam terasa begitu nyata. Anda, siapa Anda? Saya berterima kasih, dermawan saya. Tadi malam, makam wanita muda itu digali. Untungnya, dermawan mengusirnya. Hanya dengan begitu saya bisa menghindari menjadi wanita picik. Mereka tidak akan dibiarkan terekspos di padang gurun. Jiwanya hancur. Itu digali tadi malam. Bukankah itu makam leluhurku? Anda adalah hantu. Jangan takut, dermawan. Orang membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan bahkan hantu menyebabkan ini. Aku hanya punya hati untuk membalasmu. Saya tidak akan pernah menyakiti dermawan saya, Yo Uniang. Anda serius? Yunyang benar-benar hanya memiliki hati untuk membalas kebaikan. Jika Anda membutuhkannya, dermawan, Yo Uniang, saya pasti tidak akan menolak untuk melakukannya. Saya tidak meragukan Anda. Hanya merasa sedikit tidak nyaman. Luar biasa. Selama kamu mempercayaiku, itu baik untukmu, dermawan. Tuan Yang Anggun. Tuan Yang Anggun, ini Yo Uniang. Liontin giok ditemukan di padang gurun. Periksa kualitasnya. Itu pasti artefak giok yang sangat berharga. Anda dapat menggadaikan untuk dermawan Anda. Perbaiki rumah dan ganti dengan tempat tidur. Tempat tidur baru. Yo Uniang, ada apa denganmu? Dermawan, Anda tidak perlu takut. Hantu dan roh milik Yin, dia sudah takut sinar matahari. Yo Uniang. Tetapi hanya jiwa yang tersisa dari peringkat pertama. Jika bukan karena tadi malam, praktikan kultivasi ganda dengan dermawan Anda. Yo Uniang, mungkin tidak akan fajar sebelum fajar. Dia akan bersembunyi. Tuan Yang Anggun, Yo Uniang hanya bisa melakukannya di malam hari. Keluar lagi untuk menemani Anda. Seperti yang diharapkan, bahkan hantu pun takut terkena sinar matahari. Saya harus bergegas. Jual ini. Dia harus menutup semua lubang di rumah. Penjaga toko. Bisakah Anda membantu saya memeriksanya? Berapa nilai liontin giok ini? Liontin giok teman kecil itu. Tapi itu adalah produk terbaik. Saya bisa membayar 7 tael perak untuk menerimanya. Penjaga toko. Meskipun saya tidak memiliki banyak wawasan. Tapi orang yang memberiku liontin giok. Dia menjelaskannya. Liontin giok ini cukup berharga. 7 tael perak. Terlalu sedikit. Jika Anda tidak menginginkannya, jadi saya pergi mencari toko lain. Aku bisa memberimu 10 tael perak. Kalau begitu mari kita berikan 10 tael perak. Baiklah. Dengan 10 tael perak ini, saya kemudian dapat memperbaiki rumah. Limo, kesenjangan ini, saya sudah memperbaikinya untuk Anda. Dengan cara ini, tidak akan ada draft di malam hari. Ini adalah upah Anda, jangan khawatir, tidak kurang 1 sen pun. Baiklah, kemudian saya akan pergi dulu. Dia. Aku tidak bisa melihatmu. Secara alami, Tuan Yang Anggun. Apakah Anda masih ingat apa yang terjadi tadi malam?
Maksudmu? Mimpi musim semi dari tadi malam. Tadi malam, sambil berkultivasi bersama dengan dermawan Yo Uniang. Untuk menghindari menyerang energi yang dermawanku. Jadi saya sudah mengambil tanggung jawab saya untuk berbicara dengan dermawan saya. Kontrak jiwa ditandatangani. Yo Uniang telah mempercayakan hidup dan matinya kepada dermawannya. Mulai sekarang, semakin kuat kekuatan magis Yo Uniang menjadi. Secara alami, dermawan akan menjadi lebih kuat juga. Saya berkata, kenapa hari ini energi tak berujung? Jadi apa yang harus saya lakukan? Hanya dengan begitu Anda dapat meningkatkan kekuatan magis Anda. Bunga penarik jiwa dapat menyehatkan roh. Anda bisa mencari bunga yang menarik jiwa. Jika seperti ini di siang hari, Yo Uniang kemudian bisa mengambil tubuh hantu, dipercayakan kepada bunga, bertindak bersama dengan dermawan Anda. Selain itu, Yo Uniang, serap saja secara menyeluruh kekuatan spiritual dari bunga pemandu jiwa. Anda bisa mencapai level hantu kecil. Tidak hanya bisa di hari berawan, Anda dapat keluar dan mengambil tindakan, dan Anda bahkan dapat menguping, mendengarkan pikiran orang lain. Bahkan jika itu hanya satu kalimat, itu juga mengesankan. Dalam hal ini, bukankah saya akan melakukan sesuatu, mereka selalu bisa unggul. Jika itu bisnis, dan Anda akan dapat berhasil kemanapun Anda pergi, itulah yang saya maksud. Saya akan segera bisa mengucapkan selamat tinggal pada hari-hari buruk saya. Semakin kuat kekuatan magis Yo Uniang menjadi. Setelah itu, Anda dapat menguasai semua jenis mantra. Ini tentang menghasilkan uang, tidak masalah sama sekali. Saya tahu, Anda menginginkan bunga penarik jiwa, ya? Saya pasti akan membantu Anda menghapusnya. Besok saya akan pergi ke pasar dan melihatnya. Tuan Yang Anggun, kepada Yo Uniang. Ini benar-benar luar biasa. Di mataku, wanita muda itu tidak berbeda dengan keluarga. Untuk bertemu dermawan saya, itu adalah Yo Uniang. Berkat yang diperoleh selama 10 kehidupan. Tuan Yang Anggun. Yo Uniang. Bisakah saya sedikit lebih dekat dengan Anda? Yo. Teman muda itu ada di sini lagi. Apakah ada artefak giok baru kali ini? Hal yang Anda gunakan terakhir kali. Ini benar-benar cukup bagus. Penjaga toko. Saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah itu benar? Bunga yang menarik jiwa. Bunga ini sulit ditemukan. Saya baru saja mengambilnya baru-baru ini. Harganya tidak murah. Penjaga toko, katakan saja apapun yang Anda inginkan. 5 tael perak. Syukurlah, lumayannya. Saya masih mampu membeli 5 tael. Ini 5 tael perak. Ini adalah bunga yang menarik jiwa. Anda sebaiknya mengambilnya dengan aman. Bunga yang menarik jiwa. Menghela nafas. Dermawan, Anda benar-benar mengerti. Bagaimana Anda berencana menggunakannya? Dia sekarang bisa tinggal di bunga pemanggil jiwa ini. Dan Anda juga dapat membantu dermawan Anda, mendengarkan pikiran orang lain. Bos, apa yang membawamu ke sini? Limo. Anda baru-baru ini. Mengapa Anda tidak pergi ke toko saya, pergi menjalankan tugas? Saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Anda tidak ada di sini. Terkadang aku, bosnya. Dia secara pribadi menjalankan tugas. Jika Anda tidak bekerja keras, aku akan memecatmu. Limo ini benar-benar membuang-buang waktu. Jika dia ada di sini, saya bisa meluangkan waktu. Datang dan cari itu. Ginseng liar tak ternilai harganya tetapi tidak tersedia. Selamatkan anakku. Alih-alih terpengaruh sesekali. Hal-hal sepele toko itu macet. Tuan Yang Anggun, penggemar Meng. Dia ingin menemukan ginseng liar. Ketika saya mengembara di malam sebelumnya. Sepertinya aku pernah bertemu mereka di pegunungan. Saya dapat membantu Anda. Menghela nafas, penggemar bos. Aku tahu kamu akhir-akhir ini mencari ginseng liar. Saya dapat membantu Anda. Bagaimana dengan itu, Limo? Masalah ini, saya tidak memberitahu siapapun. Bagaimana Anda tahu apa yang saya pikirkan? Bos kipas, apakah ini penting? Dia memang mencari ginseng liar. Saya memiliki kemampuan untuk membantu Bos Fen menemukannya. Anda. Tentu saja. Bos Fen, Anda harus mempercayai saya. Beri aku 3 hari. Baiklah, jika Anda menemukannya, aku akan memberimu 50 tael perak. Tidak masalah. Apakah Anda baik-baik saja? Tuan Yang Anggun, bahkan dengan bunga yang menarik jiwa saat sinar matahari bersinar, saya masih merasa sangat tidak nyaman. Tapi Anda tidak perlu khawatir, dermawan. 3 hari sudah cukup. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Dia akan mendaki gunung belakang nanti. Mari kita lihat apakah ada ginseng liar. Baiklah. Maka mari kita tunggu sampai malam. Tuan Yang Anggun.
Mengapa Anda memakai pakaian lama lagi? Saya tidak tahan untuk berpisah dengannya. Mengenakan pakaian yang bagus. Datanglah ke tempat ini. Tuan Yang Anggun, saya pasti akan menemukan ginseng liar. Biarkan dermawan Anda menjalani kehidupan yang baik. Tidak perlu terburu-buru. Kami masih punya banyak waktu. Tuan Yang Anggun, jangan khawatir. Saya harus bisa melakukannya segera. Ditemukan ginseng liar ketika saatnya tiba. Pilih saja mereka, dermawan. Menemukannya. Dermawan itu tepat di depan. Tunggu aku sebentar. Menghela nafas. Yo Uniang, Yo Uniang. Tuan Yang Anggun. Pencarian. Siapa saya? Saya bahkan bisa merangkap melalui dinding dan liang tepat di depan. Ikuti saya. Di sini. Saya akan pergi. Ginseng liar sebesar itu. Saya membuatnya besar. Aku akan segera memiliki 50 tael perak. Terima kasih. Yo Uniang. Dermawan, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Sekarang sudah larut. Kita harus bergegas kembali. Istirahatlah yang baik. Besok saya bisa mengambil ginseng liar ini. Serahkan pada bos. Hei, tidak perlu. Ayo pergi malam ini. Memegang ginseng liar sebesar itu. Bagaimana mungkin saya bisa tidur? Ayo pergi. Malam ini, saya akan pergi ke tempat bos Fan. Buka pintu, penggemar bos. Apa yang Anda lakukan? Ginseng liar sebesar itu. Setidaknya hampir 100 tahun yang lalu. Menghela nafas, penggemar bos. Apakah Anda lupa sesuatu? Ya, ya, ya. Saya akan mengambilnya sekarang, 50 tael. Penggemar bos. Anda tidak bercanda, bukan? Ginseng liar sebesar itu. Hanya 50 tael yang diberikan. Saya akan menawarkan Anda paling banyak hingga 70 tael. Ginseng liar ini benar-benar melebihi harapan saya. Harganya bahkan bisa mencapai 100 tael. Namun, saya tidak akan mengambil inisiatif menawarkan limo dengan harga setinggi itu. Tuan Yang Anggun. Dia adalah yang paling. Dapat ditawarkan hingga 100 tael. Itu tidak murah. 70 tael. Penggemar bos. Mungkin Anda akan menginginkan ginseng liar. Jika Anda bertanya kepada saya, ginseng liar ini, setidaknya dalam nilai 100 tael. Apakah Anda gila? Harganya meningkat 2 kali lipat. Anda tidak ingin. Kemudian saya akan menjualnya kepada orang lain. Hei hei hei. Saya hanya sedikit terkejut sekarang. Ginseng liar ini sangat besar. Dan masih sangat sulit ditemukan secara alami. Bernilai 100 tael. Saya akan memberikannya. Ini 100 tael perak. Anda menerimanya. Penggemar bos, mulai sekarang, Anda atau keluarga dan teman Anda. Apa yang dibutuhkan, datang saja temukan saya. Saya sangat efisien. Dikatakan pagi ini, dia bisa datang malam ini. Itulah efisiensi Anda. Ini benar-benar cepat. Dan barang-barang yang saya temukan baik-baik saja. Jangan khawatir, jika hal seperti ini terjadi di masa depan, kamu adalah hal pertama yang kupikirkan. Tuan Yang Anggun, 100 tael perak ini. Bagaimana Anda berencana untuk membelanjakannya? Meskipun 100 tael ini bukan jumlah yang kecil. Saya berencana untuk membeli rumah kecil terlebih dahulu, kemudian temukan seseorang, blokir pintu dan jendela. Begitulah keadaannya di siang hari. Anda dapat menikmatinya dengan nyaman. Waktu luang untuk bergerak. Tuan Yang Anggun. Anda melakukan banyak hal untuk saya. Sudah benar bagiku untuk melakukan hal-hal ini untukmu. Mari kita kembali dulu. Besok di siang bolong, temukan orang yang tepat untuk menjaga rumah. Pemuda. Anda memiliki selera yang baik. Rumah ini dekat. Tetapi kinerja biayanya sangat tinggi. Jika Anda mengambilnya sekarang, saya akan memberi Anda diskon. Saya hanya akan menagih Anda 50 tael. Bagaimana menurut Anda? Saya pikir itu cukup bagus. Rumah ini benar-benar terlihat bagus. Saya hanya punya satu permintaan. Artinya, pintu dan jendela ruang utama dan bagian serupa. Buat celah lebih rapat. Ketika ditutup, tidak ada satupun sinar cahaya yang bisa bersinar. Permintaan Anda terlalu sederhana. Rumah baru ini berkembang dengan baik dalam segala hal. Itu sama sekali tidak akan bocor cahaya. Bagaimana tampilannya sekarang? Apakah Anda puas? Sangat bagus. Saya sangat puas. Selamat datang di pemilik baru. Mari kita mulai sekarang. Ini milikmu. Dermawan saya benar-benar perhatian dan memperhatikan saya. Itu tidak pernah cukup. Aku akan memperlakukanmu lebih baik di masa depan. Yo Uniang.
Beritahu saya. Yang berikutnya meningkatkan Anda. Apa item untuk mana? Selanjutnya adalah batu Monshade. Karena aku masih hantu sekarang. Jadi bagi saya, batu Monshade sangat bergizi. Selama Yunyang menyerap batu Monshade, saya bisa tinggal untuk waktu yang lama, muncul di bawah sinar matahari. Itu juga bisa berubah menjadi bentuk manusia. Biarkan orang lain melihatnya. Anda bahkan dapat menyentuh item lain. Dan itu juga membaca pikiran. Itu bisa dilakukan dari sebelumnya. Yang bisa saya dengar hanyalah satu kalimat. Jadilah itu. Terus-menerus menguping pikiran orang lain. Itu terlalu kuat. Namun, adapun batu Monshade ini. Tuan Yang Anggun, dermawan, jangan khawatir. Batu bayangan bulan. Kita bisa mencoba menemukannya sendiri. Tetapi lebih banyak orang membuat lebih banyak kekuatan. Aku akan pergi mencari Feng Meng. Mari kita lihat apakah dia bisa membantu. Limo, apa yang kamu lakukan mencariku? Penggemar bos, saya ingin bertanya apakah Anda tahu tentang batu Monshade? Saya pernah mendengarnya, tapi itu hanya rumor. Batu yang dikabarkan. Ini memancarkan cahaya putih selama bulan purnama. Tapi sekarang bulan purnama sudah dekat. Masih ada waktu tersisa. Mengapa Anda mencari batu jenis ini? Bagi saya membutuhkan batu bulan, tidak peduli biayanya. Saya ingin mendapatkannya. Saya sebenarnya memilikinya. Tidak menghitung berita. Saya punya teman. Dia sangat menikmati mengumpulkan batu. Dia mengumpulkan semua batu langka di bawah langit. Apakah dia memiliki Monshade Stone? Secara spesifiknya masih belum jelas. Tapi saya samar-samar ingat. Saat itu, dia mengatakan dia telah menerima sepotong batu yang sangat istimewa. Dengarkan deskripsinya. Ini sangat mirip dengan batu Yuan. Detail pastinya masih belum pasti, karena dia menghargainya sampai mati. Saya sudah berada di sini sampai sekarang. Saya belum pernah melihat batu ini sebelumnya. Tuan Yang Anggun, Anda mungkin ingin bertanya, di mana teman Bos Fen tinggal? Dengan begitu, kita bisa pergi dan melihatnya. Apakah benar-benar ada batu Monshade? Iya. Saya kebetulan bisa mengambil misi ini. Penggemar bos, di mana teman-teman Anda tinggal? Oh, dia berada tepat di luar North Street. Hanya ada satu rumah di dekatnya. Mudah ditemukan. Baiklah. Maka terima kasih, Bos Fen. Mereka hanya saling membantu. Di sini. Ini seharusnya menjadi tempat yang disebutkan Bos Fen. Anda memeriksanya secara rahasia. Pastikan ada batu Monshade. Saya akan melihatnya. Jika Anda memilikinya, itu bahkan lebih baik. Sepertinya, harta karun keluarga ini. Benar-benar ada beberapa. Jika ada, saya akan mencarinya. Mudah-mudahan, kali ini benar-benar akan ada Monshade Stone. Benar-benar ada batu Monshade. Batu ini menyerap esensi bulan. Anda benar-benar menolak saya. Sepertinya. Saya sangat membutuhkan bantuan dermawan Anda. Jadi, apakah Anda menemukannya? Tapi aku hanya hantu. Batu Monshade yang membawa esensi bulan. Menolak saya. Itu sebabnya kita membutuhkan dermawan. Lebih baik menggunakannya untuk membantu saya menyerapnya. Bagaimanapun, kita sekarang menjadi satu. Saya dapat melakukannya melalui dermawan saya untuk menyerap kekuatan batu Monshade. Tapi benda ini ada di rumah orang lain. Mari kita coba berdagang. Saya kebetulan memilikinya dan 50 tael perak. Siapa yang datang ke sini pada malam hari? Saya Limo. Saya mendengar bahwa pemiliknya di sini memiliki banyak batu aneh. Saya ingin melihat sendiri. Jadi orang yang mengamati batu itu. Tuanku telah mengeluarkan perintah. Siapapun yang mengamati batu itu, semua adalah tamu kehormatan. Dan diminta untuk masuk. Terima kasih, terima kasih. Para tamu diundang untuk melihat batu di sini. Aku akan mengundang tuanku terlebih dahulu. Di mana batu Monshade? Batu Monshade ada di dalamnya. Di dalamnya ada banyak batu langka. Tepat di ruang utama. Tanpa diduga. Saat ini, dia masih bisa bertemu teman Guanxi. Saya Yo Yun. Saya tidak tahu siapa teman muda ini. Saya datang ke sini hari ini. Sebenarnya, saya ingin membeli Bos Yo sebuah batu. Itu disebut batu Monshade. Saya ingin tahu apakah Bos Yo bisa melepaskannya. Teman muda, Anda ingin membeli batu bulan? Itu tidak mungkin. Jika Anda di sini untuk melihat batu-batu itu, saya menyambut Anda dengan hangat. Jika mereka membelinya, maka lupakan saja. Batu-batu saya di sini. Ini selalu tentang menonton tanpa menjual. Jangankan seseorang seperti Monshade Stone, batu langka yang sangat berharga. Dan bahkan kecil kemungkinannya untuk menjual kepada Anda, karena Bos Yo menolak untuk membayarnya. Kemudian Anda bisa menukarkan sesuatu. Saya di sini. Itu juga dipandu oleh Bos Fen. Nama saya Limo. Jika Bos Yo, herbal apa yang dibutuhkan? Katakan saja padaku. Tanpa diduga, orang ini adalah Limo. Barter dimungkinkan. Secara kebetulan, saya membutuhkan obat herbal baru-baru ini.
Jadi itu adalah Tuan Li. Betapa tersinggung. Tapi baru-baru ini, saya tidak benar-benar membutuhkan apapun obat herbal yang saya cari. Saya bersedia menerima barter. Tuan Li, Anda dapat menemukan lebih banyak lagi herbal berharga datang untuk bertukar denganku. Jika Anda membelinya dengan kain perak. Kemudian lupakan saja, di hatiku. Batu-batu aneh ini. Mereka semua adalah harta yang tak ternilai harganya dan tidak dapat dicemari dengan perak. Dia berbohong kepada Anda. Dia benar-benar memiliki ramuan untuk ditemukan. Aku hanya ingin menarikmu saat ini. Kata-kata Bosio tentang menarik dan menarik. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Saya tahu Anda memiliki ramuan. Anda perlu mencari. Mengapa kita tidak sedikit lebih terbuka? Ini bermanfaat bagi semua orang. Karena kamu melihat melalui pikiranku. Kita benar-benar tidak perlu menyia-nyiakan kata-kata lagi. Jika Anda dapat menemukannya. Lingzi berusia seabad. Saya tidak hanya akan memberi Anda batu Monshade. Ada juga hadiah bagus lainnya untuk diberikan. Di dekat Anda, dermawan, ada jamur Lingzi berusia 100 tahun. Aku akan membawamu ke sana sebentar lagi. Bosio tepat di pinggiran kota terdekat. Aku bisa mencarimu sekarang. Dia hanya berharap Bosio akan menjadi orang yang ditemukan. Jangan kembali pada kata-kata Anda. Saya akan pergi dulu. Baiklah, berhati-hatilah. Tunggu di sana, dermawan. Menghela nafas. Bagaimana kekuatan saya begitu kuat? Semakin kuat saya, semakin kuat dermawan saya. Dengan Youniang di sisiku, temukan ramuan berharga ini. Ini praktis masalah kecil. Urusan Enggong tidak boleh ditunda. Ayo cepat kembali. Mari kita tukar dengan Monshade Stone. Ayo pergi. Bosio memenuhi harapan. Saya menemukannya. Oh sayang. Ini benar-benar Lingzi. Dengan cara ini, penyakitku bisa diselamatkan. Maaf, Tuan Li. Aku memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya. Terima kasih telah menemukannya. Lingzi berusia seabad. Ini semua masalah kecil. Bosio, di mana batu cahaya bulan saya? Oh. Aku akan segera menyiapkan hadiah terima kasih. Kami akan mendapatkan batu Monshade. Saya berterima kasih, Tuan. Kami tidak diizinkan untuk mengucapkan terima kasih di antara kami. Tuan Li. Ini adalah batu Monshade. Tuan Li. Ini adalah hadiah murah hati lainnya yang saya tawarkan kepada Anda. Wah, perak ini sebenarnya cukup banyak. Tuan Li, Anda benar-benar sangat membantu. Saya tidak bisa. Hanya satu batu Monshade yang diberikan sebagai hadiah. Kotak ini berisi 300 tael perak penuh. Tolong terima sambil tersenyum, Tuan Li. Maka saya tidak akan menahan diri. Ini cukup berat. 300 tael penuh jelas tidak ringan. Kemudian saya akan pergi dulu. Saya tidak akan mengganggu Bosio lagi. Baiklah, lalu saya akan mengantar Tuan Li pergi. Ini adalah batu Monshade. Bagaimana? Apakah Anda ingin mencobanya? Menghela nafas. Apakah Anda baik-baik saja? Untungnya. Sebelumnya, mereka bahkan tidak bisa muncul di bawah sinar matahari. Sekarang tidak ada masalah, jauh lebih baik. Itu bagus. Selain itu, tangan Anda lebih nyata. Semua ini berkat dermawan saya. Dermawan saya yang sangat membantu saya. Saya juga harus bekerja keras. Biarkan dermawan Anda menjalani kehidupan yang baik. Saya pikir itu cukup bagus sekarang. Dermawan masih belum puas sekarang. Saya pikir, kita bisa mencari lebih banyak herbal. Saya di sini.
Kita dapat dengan mudah menemukannya. Herbal senilai ratusan tael. Jual beberapa saat-saatnya tiba. Ini dapat digunakan untuk waktu yang lama. Tentu saja Anda bisa. Saya merasa penuh energi saat ini. Saya menyerap energi batu Moonshade menjadi lebih kuat. Secara alami, dermawan akan lebih kuat juga. Urusan Enggong tidak boleh ditunda. Ayo pergi ke pinggiran dan lihat lagi. Baiklah, ayo pergi. Dermawan telah ditemukan. Ini harta karun. Itu sebenarnya rumput permajaan. Ini cukup berharga. Rumput permajaan ini bernilai setidaknya 100 tael. Dermawan, jangan terlalu banyak bekerja. Tiba. Saya merasa seperti ini sekarang. Dia sangat energi. Semakin kuat kekuatan magis Anda, semakin kuat tubuhku. Ayo pergi. Ayo cari ramuan berikutnya. Di sana. Ini adalah resin gaharu. Sekarang 100 tael perak lagi telah dikreditkan. Dan itu belum semua. Izinkan saya melihat lagi. Tuan Yang Anggun. Di sana, ada teratai surgawi. Tian Lian. Iya. Teratai surgawi adalah yang terbaik di antara teratai. Dengan demikian, dinamai Tian Lian. Ini satu-satunya. Kali ini, keluar, kami mendapatkan banyak keuntungan. Ya, saya pikir. Kita bisa mencoba. Jual barang-barang ini ke apotek. Mereka benar-benar bersedia membayar harga tinggi. Tidak. Menjual ke apotek bukanlah ide yang baik. Sebaiknya kita menyimpannya di tangan kita, menunggu seseorang datang dan menjualnya. Bagaimanapun, dia telah membantu 2 orang sebelumnya. Reputasi kami telah mapan. Saya akan mendengarkan dermawan saya. Dermawan saya selalu bijaksana. Ayo pulang dulu. Ada apa? 10. Saya sudah membelikan pakaian baru untuk diri saya sendiri. Tapi Anda, dan selalu mengenakan pakaian yang sama. Ayo beli pakaian dulu. Dermawan saya masih yang terbaik bagi saya. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Gaun ini terbuat dari sutra premium. Itu sangat cocok. Berapa harga pakaian ini? Saya menginginkannya. Hanya 5 tael perak yang bisa diterima. Sangat mahal. Saya membelinya. Terima kasih, tamu. Semoga Anda berdua hidup panjang dan abadi. Duk yang baik hati. Dan masih memanggilnya, dermawan. Perdana Menteri Siang. Ayo pulang. Ham. Berhenti. Kamu pasti Limo, kan? Tuanku mencarimu dengan sesuatu. Itu saya. Tuanmu sedang mencariku. Mengapa tidak membiarkan tuan rumah Anda melakukannya? Keluar dan bicara denganku. HMPH, saya tidak akan meminta bantuan. Itulah yang seharusnya dilakukan para pelayan ini. Tuan muda ini sangat sombong. Dia benar-benar meremehkan untuk berbicara untuk dirinya sendiri. Bisnis saya hanya berbicara dengan tuanmu. Anda belum memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya tentang ini. Sial. Jika dia tidak bisa mendapatkan ramuan yang dibutuhkan ayahnya, bagaimana saya bisa kembali? Dia datang. Dia akan mencari ramuan untuk ayahnya. Anda sedang mencari ramuan untuk ayah Anda, bukan? Jika Anda ingin mencari bantuan saya, kemudian bicaralah dengan saya dengan benar, alih-alih membiarkan hambamu melakukannya. Saat lidah Anda berada di samping, bagaimana orang ini tahu apa yang saya pikirkan? Aku, Wen Hao, belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh sebelumnya. Suamiku sudah ketakutan kaku. Kita bisa tahu apa yang dia pikirkan. Dia pasti tercengang. Wen Hao. Mari masuk dan bicara. Masuk dan mengobrol. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Saya perlu menemukan 3 ramuan obat. Kudengar kamu ahli dalam menemukan obat. Aku akan memberimu 1 bulan. Tidak akan memakan waktu lama. Pertama, beritahu kami apa yang Anda butuhkan. Teratai mekar di langit. Tanaman rumput permajaan dan sepotong gaharu. Ini. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Sungguh kebetulan. Ada apa? Tunggu dan lihat saja. Lihat sendiri. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil tentang itu. Apalagi yang bisa saya katakan?
Terima kasih, Tuan Li. Anda benar-benar memecahkan masalah mendesak saya. Saya pikir akan memakan waktu 1 bulan untuk menemukannya. Itu sudah sangat cepat. Saya tidak menyangka akan segera menemukannya. Itu bukan masalah besar bagi saya. Tuan Li, saya tidak mengambil ramuan ini secara gratis. Seperti ini. 1000 tael ini, silakan terima dengan senyuman. Tuan, ini benar-benar 1000 tael uang kertas perak. Maka terima kasih, Wen Xiao. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda juga dapat datang ke keluarga Wen untuk menemukan saya. Keluarga Wen kami berada di daerah ini. Dia masih memiliki kekuatan. Baiklah, saya mengerti. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Saya harus pergi dan membawa ramuan kembali dulu. Berhati-hatilah. Dan pergi. Tuan, keluarga kami. Ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik sekarang. Itu semua berkat Anda. Tidak, hanya kita berdua bersama. Saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Tidak ada yang bisa hilang. Ngomong-ngomong, Yo Uniang, item apa yang Anda lewatkan di belakang Anda? Kita bisa melihat ke belakang dan menemukannya. Selanjutnya, saya butuh batu matahari. Dengan cara ini, jarakku menjadi manusiawi. Ini bahkan melangkah lebih jauh. Batu matahari adalah satu bagian. Permukaan batu sedikit kemerahan. Matahari ada di Yangshi. Sepertinya kita harus mencarinya dengan hati-hati. Tuan, tidak perlu terburu-buru. Anda tidak bisa bekerja tanpa henti, bukan? Baiklah, lalu mari kita cari nanti. Tuan, apakah Anda menemukan sesuatu? Tidak. Tidak ada satupun jejak batu matahari yang terlihat. Kami memiliki pencarian yang lancar sebelumnya. Namun nyatanya, harta langka ini. Itu harus diperoleh melalui keberuntungan. Jangan khawatir, keberuntungan saya biasanya sangat bagus. Dan kita dapat meminta bantuan orang lain. Siapa? Wen Jia, mereka dianggap benar-benar kaya secara lokal. Jika mereka bersedia membantu kami, maka segalanya akan sangat sederhana. Baiklah, mari kita lihat. Pergi ke keluarga Wen. Tuan muda, ada tamu di luar yang ingin bertemu denganmu. Siapa kamu? Aku tidak akan melayani orang biasa. Dia bilang namanya Limo. Itu sebenarnya Tuan Li. Di mana sekarang? Silakan datang dengan cepat. Baiklah, Tuan muda. Tuan muda kami meminta bantuan. Tuan Li. Jadi itu benar-benar kalian berdua. Silakan duduk, tuan-tuan. Mengapa tamu terhormat tidak menyajikan teh? Aku akan segera menyajikan teh. Pergi dengan cepat. Tuan Li. Hari ini, saya akan menjadi pembawa acara. Mari makan enak. Juga, saya pikir, terakhir kali, 1 ember itu terlalu sedikit. Menghela nafas. Kami datang ke sini untuk hal-hal penting. Wen Hao, aku ingin kamu membantuku. Matahari ada di Yangshi. Tidak masalah, aku akan meminta keluarga Wen mencari mereka sekarang. Tapi batu ini. Seperti apa bentuknya? Oh. Ini adalah bagian batu dengan warna kemerahan samar. Semuanya cukup tinggi. Mampu melampaui orang lain. Tentu saja, itu hanya muncul pada saat itu. Tempat di mana matahari bersinar sempurna. Mendengar Anda mengatakan itu. Saya pikir saya pernah melihatnya sebelumnya. Di mana Anda melihatnya? Ini sangat penting bagi saya. Terletak di gunung belakang. Di puncak gunung. Ketika saya masih kecil, suka bermain. Saya pikir saya pernah melihatnya sebelumnya. Rasanya panas saat disentuh. Dan permukaannya berwarna merah. Seharusnya itu saja. Ayo kita lihat. Karena ini masalahnya. Maka aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Saya harap Anda menemukan apa yang Anda butuhkan. Maka saya akan menerima harapan baik Anda. Wei berjalan perlahan. Yo Uniang, Anda terlihat sangat buruk. Yo Uniang, Anda terlihat lemah. Saya sebenarnya baik-baik saja. Namun, di sini, matahari bersinar, tempat terkuat. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Lalu mengapa Anda tidak kembali ke bunga pemandu jiwa terlebih dahulu? Tidak perlu, kita hampir sampai di sana. Selain itu, pada akhirnya, mereka masih membutuhkan saya untuk menyerap batu Sanyang. Maka izinkan saya mendukung Anda. Ini adalah batu Sanyang. Kelihatannya luar biasa. Matahari ada di Yangshi. Ini adalah entitas yang paling besar antara langit dan bumi. Menyerapnya. Bisa bersama saya sebelumnya, dinetralkan oleh batu cahaya bulan yang diserap. Selain itu, dalam hal ini, saya tidak akan terlihat berbeda dari orang lain. Dan, sumur daki. Dan, mulai sekarang, Anda tidak perlu takut matahari lagi. Faktanya, Anda juga dapat membuka kunci keterampilan baru untuk membantu menteri. Berhenti berbicara. Mari kita mulai sekarang.
Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat menyakitkan. Tuan. Mungkin karena saya hantu dan tidak dapat dihubungi langsung. Itu harus ditekan sementara. Hanya batu matahari yang dapat digunakan. Kemudian kita akan kembali malam ini. Malam. Mungkin tidak. Matahari ada di Yangshi. Begitulah adanya. Tuan. Kemudian aku akan kembali ke bunga pemanggilan jiwa terlebih dahulu. Ini. Aku akan menyerahkannya padamu untuk menanganinya. Bagaimana Anda menekan ini? Oh, dan ada danau di tengah gunung. Saya melemparkan batu matahari ke dalam air. Dinginkan. Mengapa begitu berat? Sekarang. Seharusnya baik-baik saja, bukan? Yo Uniang. Benar saja, suami saya menemukan solusi. Ini harus diselesaikan sebentar lagi. Sekarang, batu matahari ada di permukaan danau. Pendinginan cepat. Saya tidak akan terbakar olehnya. Selama dia menyerap batu matahari, saya bisa melihatnya. Tidak berbeda dengan orang biasa. Yo Uniang. Apakah Anda baik-baik saja? Meskipun prosesnya agak menyengat. Tapi saya jauh lebih baik sekarang. Pria itu berpikir. Apakah saya berbeda? Anda benar-benar. Rasanya seperti memiliki kehangatan seseorang. Iya. Dengan Sunstone, itu dapat menyeimbangkan dan menjelaskan. Saya berada di permukaan sekarang. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Selain itu, dia bahkan menguasainya. Kemampuan untuk mengontrol pesona. Itu luar biasa, semua ini. Terima kasih kepada suami saya. Itu juga berkat Wen Hao. Jika bukan karena dia, kami masih belum tahu berapa lama kami harus mencari. Ayo berterima kasih padanya nanti. Dia benar-benar banyak membantu kami. Saya masih tidak bisa minum ini. Tuan Mudali. Aku tidak menyangka kalian berdua akan datang lagi. Bagaimana itu berhasil? Atau apakah itu benar? Kami membutuhkan bantuan dari keluarga Wen. Kali ini, kami datang. Ini khusus di sini untuk mengucapkan terima kasih berkat petunjuk Anda. Tidak apa-apa. Lagi pula, Anda juga membantu saya. Saya hanya mengirim pesan. Tetapi informasi ini sangat penting. Wen Hao, jika Anda pernah mengalami masalah, datanglah kepada saya, Tuan Mudali. Saya pikir. Masalah saya. Anda mungkin tidak dapat membantu saya. Silakan pergi untuk secangkir teh. Mari kita lihat apa yang dikhawatirkan Wen Hao. Menghela nafas. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Sulit untuk menemukan ramuan. Tapi dokter terjebak. Mereka mengatakan seorang dokter memiliki hati yang baik hati. Saya tidak berpikir itu semua. Tuan. Kepada ayah Wen Hao, dokter yang mengobati penyakit ini. Sepertinya dia tidak lagi ingin mengobatinya. Wen Hao. Tapi penyakit ayahmu. Masalah muncul. Tuan Mudali. Anda benar-benar luar biasa. Bagaimana Anda tahu? Tidak masalah. Beritahu kami apa yang terjadi. Jangan bahkan menyebutkannya. Dokter ajaib yang saya temukan. Yang dia miliki hanyalah keterampilan medis seorang dokter ilahi. Tetapi dia tidak memiliki etika medis seorang dokter ilahi. Saya telah menyiapkan semua ramuan obat. Ayah saya akan segera pulih. Tetapi hanya satu langkah terakhir yang diperlukan. Dokter ilahi itu. Dia membuka mulutnya dan meminta saya 5.000 tael perak. Keluarga Wen kami masih mampu membelinya. Tapi itu memang cukup banyak. Sejujurnya dengan Anda, saya sekarang, tidak ada yang berani memakai pakaian mencolok. Takut dia akan mengetahuinya. Keluarga Wen kami masih punya uang. Tapi lakukan ini. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Saya tahu. Tuan Mudali, saya tidak punya pilihan lain. Tuan, mungkin. Saya bisa mengendalikannya dengan pesona. Bagaimana dengan ini? Mari kita bicara dengan dokter ajaib itu. Tuan Mudali, Anda memiliki cara. Tentu saja ada. Ayo pergi. Ayo pergi menemuinya. Silahkan. Siapa itu? Dokter ilahi. Ini aku, Wen Hao. Dokter ilahi. Lalu mari kita masuk. Masuk. Dokter ilahi. Keduanya. Dia adalah tamu terhormat di kediaman saya dan ada hal penting untuk diminta dari Anda. Lalu kalian berdua berbicara. Saya akan pergi dulu. Silakan.
Sudah berapa lama sejak dia terakhir kali memiliki anak hubungan seksual? Tapi semuanya berjalan lancar. Dokter ilahi. Mengapa bertanya tentang itu? Datang ke dokter. Bukankah hanya untuk menemui dokter? Selain itu, mengingat usia Anda, seharusnya tidak ada masalah besar. Saya pikir ini masalah keturunan. Dari sudut pandang saya, kamu anak. Dia sebenarnya penuh energi. Itu harus menjadi masalah istri Anda. Dokter ini benar-benar penyembuh ajaib. Benar saja, dia memiliki beberapa keterampilan. Tapi sayangnya, wanita muda itu, mereka bahkan bukan manusia. Itu bukan sesuatu yang bisa dia selesaikan. Bisnis kami. Secara alami, tidak perlu penilaian dokter ilahi. Kali ini, saya datang. Itu adalah Hope Miracle Doctor. Lanjutkan merawat ayah Wenhao. Ya, Anda bisa. Bagaimana dengan 5.000 tael uang kertas perak? Pasti 5 gan liang. Tidak kurang 1 sen pun. Sepertinya Wenhao benar. Karena itu masalahnya. Izinkan saya membuatnya. Merekalah yang menguji pada mereka. Apa? Kamu ingin membunuhku? Itu cukup. Ya Ofu, pergi mengobati penyakit. Baiklah, saya akan segera dirawat. Dokter ilahi. Apa yang membawa Anda ke sini? Ini. Apa yang terjadi? Kami meyakinkan dokter ajaib. Sesederhana itu. Dokter ilahi ini. Tapi itu lebih baik dari yang diharapkan. Bahkan lebih masuk akal dan masuk akal. Persuasi. Pemahaman dan penalaran. Prosedur akupunktur terakhir. Perawatan telah selesai. Beri saya pena. Saya ingin menuliskannya. Resep perawatan berikutnya. Tuan. Waktunya hampir habis. Saya baru saja membuka pesona. Saya khawatir. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak masalah. Bagaimanapun, bagian terpenting telah selesai. Ini. Kapan saya akan melakukannya? Resep itu ditulis. Bukankah ini ditulis sendiri? Tidak mungkin. Tidak ada 5 atau 2 liang. Saya tidak bisa menulis satu kata pun. Beri aku 5.000 tael. Kecil. Bagaimana Anda menipu saya untuk datang ke sini? Kamu tidak memiliki etika medis. Jelas kamu barusan. Berlutut dan beri ayah saya akupunktur. Dan dia menuliskan resepnya. Karena perawatan akan selesai. 5.000 tael ini, Anda harus memberikannya kepada saya. Baiklah. Anda ingin uang, ya? 5.000 tael. Saya akan segera mengeluarkan 5 kian liang. Tapi uang ini. Itu untuk Tuan Muda Li. Tuan Muda. Uang ini untuk Anda. Jika bukan karena Anda, ayah saya mungkin sedih melewati ini. Tetap aman. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya, Anda telah melakukan banyak hal. Ini. Dia pada dasarnya terobsesi dengan uang. Ini adalah rencananya, hanya setelah dipaksa untuk memberikannya. Namun, saya ingin menaruh uang ini. Semua untuk Anda, Tuan. Terima saja. Jika Anda tidak menerimanya, Tuan Muda Wen ini. Tidak ada cara untuk melampiaskan kemarahan Anda. Baiklah kalau begitu. Jadi saya menerimanya. Ini uangku, uangku. Sekarang. Semua ini adalah uang Li Ge. Kamu bocah kecil, percaya atau tidak, aku akan memukulimu sampai mati. Pukul saya. Hanya Anda. Seseorang. Tangkap dia untukku. Anda. Beraninya kamu menangkapku? Saya seorang dokter ajaib. Sampah tanpa etika medis. Pergi. Bawa dia keluar pintu. Jika ada keributan lain, kalahkan saja saya dengan keras. Memukul sampai mati. Bagaimanapun juga, saya seorang dokter ajaib. Terima kasih berdua. Terima kasih berdua. Saya harus berterima kasih untuk itu. 5.000 tael uang kertas perak. Ini benar-benar berharga. Menghasilkan uang, bagaimanapun juga. Bukankah itu semua untuk hari ini? Berikan perlindungan kepada keluarga Anda. Jika hanya tentang menghasilkan uang. Buang ini. Itu akan menempatkan gerobak di depan kuda. Anda mengatakan Anda telah menghasilkan uang, tapi keluarga itu hilang. Apa artinya? Itu benar. Saya ingin menggunakan uang ini juga untuk memberi keluarga saya kehidupan yang lebih baik. Maka aku tidak akan mengirimmu lagi. Saya juga harus merawat ayah saya. Ayo keluar dulu. Sesaat. Kita bisa menggunakan uang ini. Beli rumah yang lebih besar. Selain itu, tidak perlu menahannya lagi. Pintu dan jendela sering disegel. 2 orang. Ini adalah kampung halaman kami, salah satu tempat tinggal paling terkenal. Tidak hanya murah hati dan hormat, dan terutama besar. Itu benar-benar terlihat bagus. Tapi itu sangat besar. Apakah akan merepotkan untuk dibersihkan? Hei, Nyonya, tidak perlu khawatir. Rumah besar yang begitu besar. Secara alami akan ada pelayan ketika saatnya tiba. Kami menyediakan Anda dengan pembersihan harian. Jika tidak, hanya dengan kalian berdua, membersihkan sangat sulit. Iya, memiliki pelayan. Mulai sekarang, jangan khawatir tentang itu. Berapa total biaya rumah ini? 1.000 tael. Selama Anda membayar, aku juga akan membantumu dengan urusan pelayan. Saya berjanji untuk membiarkan mereka melakukannya. Tiba tepat waktu besok.
2 orang. Setelah ini adalah rumah baru Anda. Kalian berkeliling dulu. Aku akan mengatur pelayan untukmu. Tuan, sekarang keluarga kami ini benar-benar menjadi lebih baik dengan istri cantik Anda di sini. Hari-hari kita hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ayo pergi. Kami pergi ke kamar tidur. Mengapa pergi ke kamar tidur? Sekarang masih siang hari. Saya hanya ingin melihatnya. Rumah baru kami. Anda benar-benar mengambil kebiasaan buruk. Kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Yo Uniang. Tidak pernah memikirkannya. Dia ingin melarikan diri dari cengkraman suaminya. Tuan. Tidak peduli bagaimana penampilan Anda dari sisi itu. Semuanya sangat menawan. Nyonya. Kami di sini untuk melayani Anda. Terdampar dengan tuannya. Nyonya. Kami di sini untuk melayani Anda. Terdampar dengan tuannya. Perlambat. Apakah sudah pagi? Iya. Saat itu sudah pagi. Mengapa suami saya masih bertingkah seperti itu? Dia tidak terlihat sepenuhnya terjaga. Segera bangun. Bukankah itu semua karena tadi malam? Membuang-buang terlalu banyak energi. Apa yang kalian semua tertawakan? Ambil baskom kayu itu dan itu. Letakkan handuk. Saya akan melayani suami saya. Iya. Nyonya. Tuan, izinkan saya mengaturnya. Istri. Mengapa mengusir mereka? Biarkan mereka melakukan hal-hal ini. Anda memakainya terlebih dahulu. Datang ke sini. Karena kamu satu-satunya suamiku. Dan dia adalah satu-satunya pria saya. Bagaimana saya bisa tahan untuk melepaskannya? Biarkan Yaman menangani tugas-tugas ini. Mulai sekarang, saya ingin melakukannya sendiri. Lakukan sendiri, lakukan setiap hari. Anda benar-benar ada di dunia ini. Istri terbaik. Ngomong-ngomong, Yo Uniang, berikutnya adalah yang meningkatkan mana Anda. Apa saja itemnya? Keluarga kami besar dan bisnis kami besar sekarang. Anda mampu membeli segalanya. Item berikutnya. Ini benar-benar dewasa. Langkah terakhir. Saya butuh sepotong Gyokian Kun. Mari kita coba memuluskan semuanya. Kekuatan yin yang di dalam tubuhku. Dalam hal ini, mulai sekarang, saya bisa menjadi seperti orang lain. Mereka bisa makan dan minum, dan dia bahkan bisa memiliki anak untuk suaminya. Menghela nafas. Ini benar-benar berita fantastis. Oh, jangan terlalu keras. Siapa yang bisa mengatakan pasti tentang hal-hal seperti ini? Itu dimulai hari ini. Ayo cari Gyokian Kun. Pasti mempercepat. Datang. Bersihkan wajah Anda. Tuan. Sebenarnya, tidak perlu terburu-buru. Hingga hari ini. Yo Uniang. Sebenarnya, saya sudah sangat puas. Tapi saya tidak puas. Gyokian Kun itu, biasanya, di mana mereka muncul? Anda dapat menemukannya di dalam tambang batu giok. Gyokian Kun sebenarnya. Dia bisa dianggap sebagai raja batu giok. Kalau begitu mari kita naik gunung sekarang. Atau lihat ke dalam tambang. Di sana. Anda adalah kepala pelayan. Tuan, Nyonya, saya kepala pelayan baru. Jika Anda memiliki pertanyaan, beritahu saya. Maka sangat cocok bagi Anda untuk menyebarkan berita. Katakan saja padaku, siapa yang tahu keberadaan Gyokian Kun? Keluarga Li kami akan menerima hadiah yang murah hati. Saya akan segera melakukannya. Yo Uniang, apakah Anda menemukannya? Tidak. Saya akan mencoba lagi. Menghela nafas, masih tidak ada apa-apa di dekatnya. Tampaknya hal semacam ini seperti Qian Kun Jade. Ini benar-benar langka. Mari cari di area lain. Kali ini, akhirnya berhasil. Apakah itu Gyokian Kun? Itu sulit untuk dikatakan. Ayo kita lihat dulu. Berhenti. Dapatkan. Kalian berdua tidak datang.
Cepat dan cari bantuan dari pihak berwenang. Pikirkan bisnis Anda sendiri. Tuan, saya merasakannya. Jarak yang begitu dekat. Gio Qiankun harus ada di dalam gerbong. Tetapi jika kita ingin memeriksa, kami harus berurusan dengan bandit ini terlebih dahulu. Oh wow. Saya tidak pernah menyangka itu berada di tempat seperti ini. Saya benar-benar berhasil menemukannya. Wanita yang sangat cantik. Ini benar-benar menakjubkan. Mengapa kamu bersembunyi sekarang? Jangan malu. Bersembunyi tidak ada gunanya. Lemah seperti itu. Tidak cukup untuk membunuh beberapa anak buah kakek. Tuan, Anda mengurus kedua perampok itu terlebih dahulu. Ini adalah pemimpin para perampok. Biarkan saya menyelesaikannya. Tidak masalah, serahkan padaku. Pemogokan. Bagaimana ini mungkin? Pasti bilahnya tumpul. Cepat, bunuh dia. Saatnya mengasah pisau Anda. Bunuh dia. Dan kemudian bunuh diri. Iya. Itu memecahkan masalah. Saya pikir mungkin ada bahaya. Tentu saja, tidak ada bahaya. Bagaimana mungkin saya membiarkan Anda melakukannya? Biarkan Anda melakukan hal-hal berbahaya itu. Kali ini, masalahnya teratasi. Ayo kita lihat. Bro, kamu baik-baik saja? Saudaraku, ayo pergi. Para perampok ini, mereka semua adalah orang-orang yang sembrono. Saya merawat mereka semua. Ah, kekuatan saudara laki-laki. Itu sangat kuat. Dia berlatih seni bela diri sejak usia muda. Itu semua berkat saudara-saudaraku. Saudaraku, hati-hati, berhenti. Bagaimana dia bisa bangun lagi? Terima kasih kepada Yeoniang, mencoba menyergap suami saya. Sial. Serahkan ini padaku. Ah. Ah. Dua orang. Dia benar-benar sosok yang luar biasa pada masanya, terutama saudara ini. Ini hanyalah kekuatan alami. Tidak masalah. Ah, kepala anak panah, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kami masih. Ayo pergi dari sini dulu. Ini semua adalah wilayah perampok. Mungkin, lebih banyak orang akan datang. Jika tidak apa-apa, ayo pergi dulu. Datang. Hati-hati. Kekuatan persaudaraan. Ini benar-benar melampaui apa yang dapat dilakukan manusia. Kepala pengawal, Anda telah berbicara sepanjang jalan ini. Hal ini. Mari kita tinggalkan di sini. Kereta itu. Bagaimana kita harus menanganinya? Yang itu tidak masalah. Yang penting adalah ini. Bagaimana saya harus berterima kasih, saudara? Jika bukan karena Anda, hari ini, mungkin mereka telah meninggal di sana. Itu di hutan belantara. Bagaimana, Nyonya? Saya suka batu giok ini. Kami sekarang mencari nama yang disebutnya. Giok Qiankun. Di dalam kotak ini, sepertinya ada. Namun, kami akan membayar. Bagaimana saya bisa menerimanya? Dia bahkan meminta dermawannya untuk mengeluarkan uang untuk membelinya. Giok ini. Orang-orang masih hidup, baru dengan begitu ia memiliki makna. Jika tidak berharga. Bagaimana itu bisa terjadi? Giok ini. Kamu adalah orang-orang yang mengawalnya. Jika hilang mengawal pedagang, mereka pasti tidak akan puas. Ah, dermawan. Saya bilang begitu, hidup jauh lebih penting daripada batu. Adapun itu, pedagang itu bertanya. Saya akan mengambil semuanya. Saya menjelaskan semuanya dengan jelas kepadanya. Ngomong-ngomong, beri dia jumlah kompensasi yang sesuai. Singkatnya, jangan khawatir. Itu hanya penglihatan saya yang terbatas. Lihatlah. Yang mana giok alam semesta? Ini. Itu adalah Giok Qiankun. Ini adalah Giok Qiankun. Tapi sepertinya seperti batu giok biasa. Tidak banyak perbedaan. Namun, itu memberi saya perasaan dan kekuatan. Jelas berbeda. Kemudian ambillah. Lagi pula, disinilah Anda menjadi manusia, langkah terpenting. Terima kasih, saudara. Kami pergi lebih dulu. Dermawan. Peti perak besar ini. Anda harus membawanya juga. Ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Uang di kotak ini. Ini agen pendamping saya, tahun akumulasi. Tapi sekarang, saya berada di dalam agen pendamping. Hampir tidak ada orang yang tersisa. Saya ingin uang ini. Itu tidak banyak membantu, tidak sebagus itu, dan juga memberikannya kepada dermawan. Dermawan. Di dalam kotak ini, sekitar 10.000 tael. Ambil saja semuanya. Sekarang, bagi saya, uang ini, itu tidak berguna sekarang. Saya melihat kembali ke dermawan saya. Jangan menolak lagi. Jika Anda menolak lagi, itu hanya menghina saya.
Baiklah kalau begitu. Menghela nafas, tapi Anda. Kita harus keluar dari itu lebih awal. Ayo keluar dulu. Cukup bagus. Sekarang kita bisa menyerap dengan cepat. Energi Gyokian Kun. Tuan. Sepanjang jalan, begitu banyak orang yang mengawasi Anda. Baiklah, tonton saja. Ini adalah kekuatan alami saya. Oh sayang, sepertinya. Benar-benar ada begitu banyak. Tentu saja. Itu 10.000 tael perak. Belanjakan langsung seperti uang. Orang-orang menghabiskan uang saat mereka keluar. Semua adalah koin tembaga hua. Hanya keluarga kami. Habiskan saja batangan perak, ya? Ada apa dengan itu? Saya tahu itu bagus, Tuan. Sebenarnya, itu bisa lebih baik lagi. Bagaimana? Tuan, saya merasakannya. Kemampuanku untuk mempesona. Sepertinya akan menjadi lebih kuat. Sekarang Anda dapat mengontrol seseorang. Sudah setengah hari penuh. Begitu lama. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi, pikir Youniang. Yang paling penting. Bukan yang ini. Tuan. Saya akhirnya menjadi dewasa. Jangan menangis. Sekarang adalah waktunya untuk kebahagiaan. Saya tahu. Saya tahu sudah waktunya untuk bahagia. Baik. Tuan. Kami ingin mencobanya? Tes. Apa yang harus dicoba? Cobalah. Kapan? Kita bisa memiliki anak. Oh. Anda mengatakan begitu, jadi ini dia. Tapi saya pikir, cobalah. Mungkin tidak cukup. Kemudian, coba beberapa kali lagi. Mengapa Anda sangat lelah? Itu semua salahmu. Terus-menerus menyiksa saya sepanjang malam. TSK, apa yang kamu tertawakan? Keluar. Iya. Bagaimana? Takut dengan hal-hal buruk yang Anda lakukan. Orang lain akan mengetahuinya. Ini bukan hal yang buruk. Ini jelas disebut, sedikit kerja keras, bagian dari panen. Selama kita bekerja keras, itu akan segera mekar dan berbuah. Tuan. Tapi jalanku. Bahkan belum akhir. Apa artinya itu? Anda sekarang. Belum. Apakah dia telah hidup kembali dan menjadi manusia? Saya manusia. Tapi bahkan manusia. Apa artinya ini? Oh suami tersayang, jangan khawatir, jangan khawatir. Dua, yang saya maksud adalah, untuk orang biasa, dia tidak bisa menggunakan mantra. Namun, saya tahu cara menggunakan sihir. Kemudian menurut Anda, saya sekarang, kekuatannya mencengangkan. Seperti yang Anda katakan, maka aku bahkan bukan manusia. Tidak. Maksud saya juga bisa melakukannya. Naik jalan kultivasi. Anda bahkan bisa menjadi abadi. Iya, saya bahkan bisa menjadi. Dengan kata lain, saya segera memilikinya. Istri tercinta peri telah menjadi satu. Kabar buruk, Tuan, Nyonya. Seseorang membawa beberapa preman. Pertanyaan itu masuk. Mengerti. Anda harus keluar. Bagaimana mereka bisa masuk? Saya akan. Cara keluar. Menghela nafas, Tuan. Anda bertarung sekarang. Anda benar-benar perlu menahan diri. Jika tidak, Anda dapat memukulnya. Sama seperti menindas anak. Saya tidak ingin. Di seluruh halaman. Darah ada di mana-mana. Masalah kecil. Saya akan menanganinya. Siapa Anda? Beraninya kamu memaksaku masuk? Kalian berdua. Hentikan mereka. Hanya kalian dua sapu. Dan kamu masih berani melawan umatku. Ah, tidak heran. Kamu berani mengambil batu Gyoku. Omong kosong apa yang kamu muntahkan? Oh sayang. Anda hanya anjing penjaga. Aku terlalu malas untuk membuang-buang kata-kata denganmu. Cepat dan panggil tuanmu. Pergi ke sini. Kalian berdua. Tunggu untuk saat ini. Hei, guru, orang ini bersikeras untuk masuk, selalu membicarakan banyak hal, kata-kata yang tidak saya mengerti. Anda dapat mundur terlebih dahulu. Oh wow. Dan itu masih sedikit bertanggung jawab, ya.
Saya Emayan. Kumpulan itu, pedagang giok. Saya seharusnya membiarkan mereka memegang batu giok dan batu, kirimkan kepada saya. Tanpa diduga. Tapi itu diberikan kepadamu. Karena itu masalahnya. Lalu aku akan mengambil giok Qiankun milikku. Kembalikan padaku. Kepala pengawal, apakah Anda baik-baik saja? Aku telah mengecewakan dermawanku. Orang ini membuka mulutnya. Itu hanya harga acak. Jika saudara-saudaraku dari agen pendamping masih ada, bagaimana dia bisa diintimidasi seperti ini? Diam. Yang saya lempar sebenarnya adalah sesuatu. Giok Qiankun. Yang itu bernilai 100.000 tael perak. Giok Qiankun. Dia benar-benar raja batu giok. Tetapi jika ada nilai 100.000 tael, saya kira tingginya harus hampir sama dengan seseorang. Tapi kami mengambilnya. Itu hanya sepotong kecil batu giok. Paling banyak. Hanya 1.000 tael perak. Penipu telah datang jauh-jauh ke arah saya. Saya memberi Anda kesempatan. Cepat dan pergi. Jika tidak, sebelum berangkat, letakkan ujung anak panah. Tuan, lakukan sedikit lebih mudah. Saya tahu. Dapatkan. Kami ditakdirkan. Dia menahan kekuatannya lagi. Dia juga mengambil tembok menabrak kawah besar. Siapa lagi yang berani menghentikanku? Dapatkan. Bunuh dia untukku. Siapapun yang bisa membunuhnya. Saya menghargai diri saya sendiri. Liontin giok senilai 3 kin dan 2 keping emas. Berikan padanya. Bunuh dia. Bunuh dia. Jika aku tidak takut padamu, kotori rumahku. Anda sekarang. Dia sudah jatuh ke tanah. Jika kamu berani datang, aku akan menebangmu. Anda. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan membunuhmu. Ayo. Bunuh aku. Saya menunggu di sini. Kemana lagi Anda ingin pergi? Oh sayang. Aku tidak bisa mengalahkan suamu. Aku masih tidak bisa mengalahkanmu, imut kecilku. Mengapa tidak melanjutkan? Anda. Aku bukan ini. Dia pasti datang ke beberapa keluarga seni bela diri. Sudah kubilangi sejak lama. Berani datang mencari dermawan, itu hanya meminta masalah. Terbiasa berlari liar. Pukul paku keras hari ini, bukan? Oh. Kali ini, kekuatannya itu tepat. Tidak ada tembok yang didirikan, sebuah lubang besar dihancurkan. Dinding ini. Anda sudah menderita cedera internal. Jadi, siapa yang perlu memberi kompensasi kepada mereka? Anda membawa orang-orang Anda dan datang ke rumah saya untuk memeras uang. Anda mengatakan, bagaimana Anda akan memberi kompensasi kepada saya? Jangan datang. Jangan datang. Kemarilah dan aku akan menikam kalian semua sampai mati. Aku akan menikahmu sampai mati. Jangan datang. Datang lagi. Saya membunuhnya. Jangan datang. Datang lagi. Saya membunuhnya. Saya membunuhnya. Jangan datang. Jangan datang. Lepaskan. Minta maaf kepada saya. Maaf. Bagaimana itu bisa cukup? Angkat mantranya. Apa yang terjadi? Katakan padaku, apa yang terjadi sekarang? Minta maaf kepada saya. Maaf. Maaf. Saya benar-benar salah. Kompensasi. Keluarga mewariskan batu giok yang berharga bernilai 3.000 tael emas. Tolong, selamatkan hidupku. Bersihkan urin Anda. Tersesat, sekarang. Baiklah. Saya, hapus sialan. Saya akan menghapusnya. Tuan. Liontin giok ini, terima saja. Penelepon mengatakan itu bernilai 3.000 tael. Seharusnya layak dijual. Harga yang bagus. Saya kira liontin giok ini tidak mudah untuk menjual. Dihargai 3 kian dan 2 tael emas. Seseorang yang mampu membayar harga itu tidak banyak. Kepala pengawal, bangun. Ahem. Dermawan. Saya benar-benar minta maaf. Itu masih tergantung pada intervensi Anda. Ayan ini. Seseorang terbiasa dengan arogansi. Saya tidak menyangka dia berani berbohong hari ini. Ahem. Tidak apa-apa.
Semuanya telah diselesaikan, tapi cedera Anda adalah satu-satunya. Dia tidak mampu menunda. Bawa ke dokter. Terima kasih, dermawan. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Tuan. Tali Rami. Memilih titik terbaik untuk dipotong dengan hati-hati. Takdir. Hanya yang tidak beruntung. Saudara laki-laki pemimpin pengawal baru saja terbunuh. Secara kebetulan, dia segera ditangkap dan dibunuh oleh Mayan. Hidup tidak dapat diprediksi. Semuanya terselesaikan. Keluar. Menguasai. Anda benar-benar luar biasa. Itu bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, letakkan dinding ini. Menebusnya. Saya bisa atur agar mereka melakukannya. Tuan, Nyonya, Anda harus kembali ke kamar Anda dan beristirahat terlebih dahulu. Ada satu hal lagi. Cari tahu. Baru-baru ini, tidak ada yang terjadi. Lelang dan semacamnya. Saya punya harta karun. Dihargai 3 kian dan 2 tael emas. Saya pasti akan memperhatikan dengan cermat. Dan untuk bertanya sekeliling, saya akan mengatur agar mereka segera melakukannya. Ayo pergi. Saya mengerti. Kelihatannya jauh lebih baik. Itu adalah perbuatan suami yang terbaik untuk dilihat. Saya menyukainya apapun yang terjadi. Istri saya sangat cantik. Terlihat bagus dalam apapun. Mereka hanya berbicara omong kosong. Sungguh omong kosong. Meski begitulah, gantungkan selembar kain. Semuanya terlihat hebat. Ayo pergi. Sebelumnya, apa yang disosikan? Lelang yang saya tanyakan. Tidak tahu. Apakah ada hasilnya? Lelang. Iya. Apakah Anda menjual liontin giok itu? Harta karun yang tak tertandingi. Mereka yang bersedia membayar pasti cukup banyak. Hanya dilelang. Adalah yang paling berharga. Tuan, Nyonya, selamat pagi. Pertanyaan yang Anda ajukan sebelumnya, bagaimana? Oh, saya bertanya di sekitar wilayah kami. Tidak terlalu bagus. Itu bisa dilakukan lelang tingkat atas seperti itu. Seperti ini. Namun, tapi satu orang mengatakan, saya dapat membantu Anda memikirkan cara. Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Di mana orangnya? Dia baru saja tiba juga, tepat di ruang tunggu. Aku akan membawanya bersamamu. Tuan dan Nyonya pergi. NN. Menguasai. Ini satu-satunya. Luangkan waktu Anda dan mengobrol. Hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Dua dermawan. Hari ini. Akhirnya, saya bisa melihatnya. Anda. Bukankah kamu ayah Wenhao? Itu benar. Saya Wen Tian. Dan putra saya Wenhao. Jalankan bisnis. Tian Zuang. Terakhir kali kita bertemu. Tua dan lemah. Menderita penyakit serius. Seperti mimpi, seperti terbangun dari mimpi, tapi tidak dapat melakukannya. Dan secara pribadi mengucapkan terima kasih. Setelah itu, anak saya menjelaskan detailnya. Ini adalah dua dermawan. Dan menyusun rencana yang brilian. Membuat mereka tua dan lemah dan selamat di tengah kematian. Hari ini. Dan telah datang secara khusus untuk mengucapkan terima kasih. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Wen Jia, tapi mereka memberi saya salinannya. Uang kertas perak senilai 5.000 tael. Tian Nai. Hal-hal eksternal. Dalam menghadapi hidup dan mati. Tidak berharga. 5.000 tael ini. Dua dermawan. Adalah hak untuk mendapatkannya. Baiklah, baiklah Bos Wen, tidak perlu terlalu formal. Duduk. Sebelum saya datang, dengarkan aku, kepala pelayan. Bos Wen punya cara untuk membantu kita. Oh sayang, saya tidak menyangka itu. Dua dermawan. Ada cara yang tepat untuk menghasilkan uang. Dia menjadi terkenal begitu cepat. Saya benar-benar. Temui pegadaian. Mereka bisa. Dilelang seharga 3.000 tael item emas. Bahkan bisa dilelang. Item senilai 10.000 tael emas. 10.000 tael. Kemudian kami memiliki 3.000 tael emas. Hanya itu yang ada. Tidak benar-benar. Lelang 10.000 tael emas. Itu sangat langka. Lelang seharga 3.002 keping emas. Itu cukup langka. Di mana itu? Di ibu kota. Tua dan lemah. Ada beberapa transaksi bisnis di ibu kota. Meminjam koneksi Anda. Saya bertemu seseorang bernama Rumah Lelang Tenglong. Mereka sering dilelang. Barang berharga. Ternyata di ibu kota. Ibu kota. Ini adalah tempat kemakmuran. Kali ini, dalam perjalanan ini, dua dermawan. Anda tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan besar. Tidak buruk. Lihatlah. Kemakmuran ibu kota. Itu adalah, semua adalah hal-hal yang sedang dalam perjalanan. Tetapi jika Anda pergi. Pertama-tama, tentu saja, itu harus dilakukan. Menjual liontin giok. Bos Wen, kembali dan merapikan dulu. Kami, blok tersisa untuk ibu kota. Dua dermawan. Sebelum datang, saya siap. Kereta dan kuda tepat di depan pintu. Baiklah, lalu mari kita berangkat bersama. Pengurus rumah tangga.
Menguasai. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Siapkan gerbong halus. Kami. Dia sedang menuju ke ibu kota. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Pastikan bahwa ketika Tuan tiba di pintu, kereta sudah siap. Ayo pergi, Bos Wen. Lord N memintanya. Menguasai. Kereta Anda sudah siap. Siap berangkat kapan saja. Kereta dermawan. Ini benar-benar terbaik. TN Wen. Apakah ini jenis kereta yang Anda tumpangi? Oh sayang. Orang tua. Dan telah sakit parah selama berhari-hari. Dan lebih lanjut menambahkan uang dan ban. Dan manajemen mereka suram. Sekarang, itu hanya bisa dilakukan. Hidup hemat dan rajin. Kemudian aku akan memberimu beberapa perak. Dermawan. Jangan katakan hal-hal seperti itu. Orang tua. Jangan pernah makan makanan yang terbuang sia-sia. Sepertinya saya salah. Dermawan. Jangan terlalu memikirkannya. Saya secara alami lugas. Ayo cepat bergerak. King. Tuan, Nyonya, aku akan menunggumu di sini untuk kembali. Kamu dan MA pergi lebih dulu. Temukan tempat untuk beristirahat. Itu tuannya. Oh, saya kelelahan. Tuan yang anggun. Anda dan Nyonya bisa beristirahat di sini. Penginapan ini sebenarnya cukup bagus. Kamar sudah dipesan. Anda bisa naik ke atas. Adapun rumah lelang, saya bisa pergi sendiri. Hal-hal ini. Bagaimana mungkin dia bisa bertanya kepada Bos Wen? Semua selesai. Menghela nafas. Masalah kecil. Saya bisa melakukan semuanya sendiri. Mengapa pergi dengan ketiganya? Kalau begitu aku akan memberimu Liontin Giok juga. Menghela nafas. Ini sama sekali tidak dapat diterima. Harta dermawan. Sangat berharga. Saya hanya berkeliaran di jalan-jalan dan ganggang. Jika terjadi kesalahan, saya benar-benar tidak mampu menerima ini. Beritahu saya. Apapun harta karunnya, tidak apa-apa. Lihatlah. Itu saja. Anda berbicara dengan mereka. Itu bernilai 3.000 tael emas. Giok Hetian kelas atas. Kepala. Seperti yang diharapkan. Sangat indah. Tenglong perlu tahu. Kamu, sayang, jika Anda ingin melelangnya, mereka pasti akan sangat gembira. Saya akan berbicara dengan mereka terlebih dahulu. Mungkin Anda dapat menunjukkan rasa hormat kepada saya. Komisi ini akan ada sedikit lebih sedikit. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Bos Wen, tidak peduli hasilnya. Beritahu saya langsung. Maka saya akan. Silakan. Baiklah. Lama tidak bertemu. Anda tampaknya. Saya tidak membawa apapun. Barang yang begitu mahal. Bagaimana saya bisa membawanya kemana-mana? Benar-benar langkah yang tepat. Apa itu? Sepotong. Benar-benar lezat. Liontin Giok Hetian. Bernilai setidaknya 3.000 tael emas. 3.000 tael emas. Giok Hetian yang indah. Atau Liontin Giok. Mungkinkah 20 tahun yang lalu? Karya indah yang saya temukan. Hetian Wang Yu. Intinya, dari sudut pandang seorang lelaki tua. Benar-benar pasti. Dua dermawan. Bos Wen. Kembali begitu cepat. Bagaimana kabarnya? Tuan yang anggun. Kali ini, Anda bisa mengatakan demikian. Tidak merendahkan misi. Lelang Tenglong. Saya tahu, Anda memilikinya di tangan Anda. Bernilai 3 atau 3.000 liang. Liontin Giok emas. Itu benar. Benar-benar terkejut. Bukankah itu cepat? Kemudian Anda bisa menjualnya. Tentu saja. 3.000 tael emas. Itu bisa ditukar. 30.000 tael perak. Mendesis. Anda dapat membelinya. Kami bertiga adalah ahli sastra. Anda menghasilkan begitu banyak uang di sini. Lupakan saja. Saya tidak akan membuang waktu dengan omong kosong. Lelang Tenglong. Mereka menunggu di lantai bawah. Mereka bahkan datang untuk mengambilnya secara langsung. Tentu saja. Kamu, sayang, sangat berharga. Jika itu oleh orang jahat, mereka mencuri dan merampok. Kedua belah pihak menderita kerugian. Semuanya besar. Tuan yang anggun. Ini dari Tenglong. Kepala penilai. Penilai. Ini Limo. Yang ini, itu adalah istrinya. Mereka. Tapi mereka semua adalah dermawan saya. Tamu terhormat ini. Bisakah Anda memberi saya Liontin Giok Anda? Coba saya lihat. Seperti yang saya harapkan. Itu memang bernilai 3.002 tael emas. Ini sangat mahal. Kami berada di lelang Tenglong. Kali ini pasti akan baik-baik saja. Ambil batu giok Anda.
menawar harga yang lebih tinggi. Setelah kami kembali, kami akan segera mengatur orang-orang. Sebarkan berita kemana-mana. Ada harta berharga untuk dilelang. Dua orang. Silakan ikut denganku dan masuk ke dalam mobil. Kami siap. Kamar yang bagus. Tidak ada yang perlu dilakukan. Kami akan mengurus semuanya untuk Anda. Itu tidak akan menunggu terlalu lama. Sama sekali tidak. Saya berjanji, lelang akan dimulai besok. Harta karun seperti ini pasti akan menarik banyak orang. Liontin Giok Anda, jika Anda menemukannya, orang yang menyukainya. Saya percaya, harga jual akan jauh melebihi 5 kian dan liang. Tuan, lalu mari kita istirahat. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Bos Wen, bergabunglah dengan kami. Ayo pergi bersama. Bukankah itu pantas? Bagaimana dengan ini? Aku akan memimpin kudamu. Silahkan, silahkan. Tuan, modal ini benar-benar cukup bagus. Jelas tidak buruk. Namun, tidak ada yang akan kita dapatkan. Ribuan tael emas cukup mengesankan. Sekarang, keluarga kami menghabiskan uang saat keluar. Mungkinkah mereka semua akan menggunakan emas pecah? Oh sayang, itu terlalu boros. Keluarga orang lain menghabiskan uang menggunakan pelat tembaga. Kami menghabiskan uang, gunakan saja emas pecah. Jika seseorang mengarahkan pandangannya padanya, ini cukup merepotkan. Tuan, itu benar. Ada banyak lalat di sini. Ini juga menjengkelkan. Dua orang. Lelang telah berhasil diadakan. Sekarang, kami telah memutuskan. Pertama, aku akan melelang liontin giokmu. Pertama, dan kemudian menjual liontin giok. Sekarang, begitu banyak orang yang menantikannya. Sekarang, tolong berikan aku liontin giok. Dua orang. Silakan ikut saya ke situs lelang. Atas dasar ini, kami juga akan mengadakan lelang beberapa harta karun lainnya. Jika kalian berdua memiliki sesuatu, siapapun yang tertarik, Anda juga dapat mengambil foto. Saya mengerti. Ayo pergi. Silakan, duduk. Sepertinya, saya diberkati oleh liontin giok. Kepala, jika bukan karena dermawan, liontin giok ini sangat berharga. Bagaimana mungkin saya bisa duduk di sini? Hahaha. Sebenarnya, tidak masalah di mana Anda duduk. Yang paling penting, itu adalah liontin giok. Itu bisa dijual dengan harga bagus. Mari kita mengobrol perlahan. Saya akan mulai menyelenggarakan pelelangan. Semua orang. Kami, lelang Tenglong. Dia tidak pernah menyembunyikan apapun. Selanjutnya, mari langsung ke acara utama. Giok Hetian tingkat Wang. Diukir dari ukiran. Liontin Giok pusaka. Lelang dimulai sekarang. Tawaran awal. 3.000 tael emas. Setiap kali harga naik. 100 tael emas. 3.500. 3.600 tael. Saya akan menyumbangkan 4.000 tael. Saya tidak menyangka liontin giok saya sangat populer. Tepat. Mungkin ini di ibu kota. Di ibu kota, tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Saya Lin Fei dari keluarga Lin. Saya menawar 5.000 tael. Ini dia. Keluarga Lin di ibu kota. Keluarga bergengsi dan bergengsi. Dia adalah orang kaya. Hari ini, datang ke sini. Mereka semua adalah orang-orang yang mulia atau kaya. Sekarang, apakah ada orang lain yang menawarkan harga yang lebih tinggi? Lambang keluarga. Itu tidak dapat digunakan sebagai agen uang. Saya akan menyumbangkan 5.500 tael. 6.000 tael. 6.000 tael. 7.000 tael. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Lin saya tidak punya uang? 9 batang surgawi dan 2 keping emas. Sungguh anak yang hilang. Sangat mengesankan. Tepat, tepat. Mereka ingin melawan keluarga Lin saya. Dia bahkan tidak mempertimbangkan kemampuannya sendiri. Saya akan menawarkan 10.000 tael. Lin Xiao. Apakah Anda ingin membayar lagi? Sekarang, harga liontin giok adalah 10.000 tael emas. Apakah ada yang perlu dibayar lebih? 10.000 tael emas. Pertama kali. 10.000 tael emas. Kedua kalinya. 10.000 tael emas.
Ketiga kalinya. Kesepakatan. Selamat kepada tamu terhormat ini. Dapatkan liontin giok legendaris ini. Itu benar-benar 10.000 tael emas. Itu benar. Selamat kepada dermawan. Anda telah mengembangkannya. Tamu terhormat ini. Apa yang Anda lakukan? HMPH. Tentu saja, saya datang untuk mengambil liontin giok saya, emas yang saya siapkan. Tepat di luar. Di sini. Itu 10.000 tael emas. Mengejutkan. Itu benar-benar 10.000 tael emas. Kaulah yang menjual liontin giok, bukan? Jika demikian, maka setujui dengan cepat. Hei, saya setuju. Ah, penilai. Cepat dan berikan dia liontin giok. Seseorang. Ambil emas ini, kirimkan kepada tamu terhormat ini. Wah. Di dalam. Itu 10.000 tael emas. Benar-benar ada orang. Dia membawa 10.000 tael bersamanya. Semua orang di keluarga Wen. Tidak perlu berawal seumur hidup untuk menghasilkan uang. Itu banyak uang. Mengerti, peti emas yang begitu besar. Kami masih di sini. Mengapa membuang waktu? Ayo pergi. Semua orang. Acara utama telah berlalu. Selanjutnya, kami bahkan memiliki lebih banyak harta karun. Selanjutnya, esensi Vena Bumi. Saya membutuhkan semangat garis le ini. Tamu kehormatan. Inilah Anda. Mari kita lihat lagi. Semua orang. Pembuluh darah bumi murni. Esensi Vena Bumi. Tawaran awal. 100 tael emas. Setiap kali harga naik, dan tidak boleh kurang dari 10 tael. Saya akan menyumbangkan 200 tael. Saya akan mempersembahkan 210 tael emas. Aku akan mempersembahkan 250 tael emas. 300 tael. Saya akan membayar 310 tael. 350 tael. 360 tael. 400 tael. 410 tael. Mengapa Anda tidak menawar lebih jauh? Kamu ingin aku melepaskanmu, itu juga mungkin. Minta maaf kepada saya, terutama untuk wanita Anda. Minta maaf kepada saya. Baru saja, kamu benar-benar berani mengejekku. Baiklah, kami mohon maaf. Silakan. Saya mendengarkan. Lin Fei adalah seorang tuan muda. Saya minta maaf kepada Anda. Saya punya sesuatu. Saya ingin memberikannya kepada Anda. Silahkan. Rentangkan tangan Anda. Haha. Baiklah. Ini dia. Lin Fei adalah seorang tuan muda. Tolong. Berhentilah bersaing dengan kami. Baiklah. Saya tidak akan berdebat lagi. Selanjutnya. Anda hanya duduk di sini sepanjang waktu. Sampai pesona berakhir. Baiklah. Pembuluh darah bumi murni 420 tael. Esensi Vena Bumi adalah 420 liang. Pertama kali. 420 tael. Kedua kalinya. Pembuluh darah bumi murni 420 tael. Ketiga kalinya. Kesepakatan. Itu cukup, bukan? Ini sudah cukup. Selama dia menyerap esensi pembuluh darah bumi ini, saya bisa menjadi setengah abadi. Jika itu masalahnya, aku akan kembali bersamamu. Temukan tempat tersembunyi. Sepertinya kalian berdua. Saya harus bergegas kembali. Orang tua itu. Jadi saya tidak akan mengikuti. Baiklah, sampai jumpa lain kali. Saya akan pulang sekarang. Sepertinya. Hanya keluarga Wen yang cocok untukku. Baiklah, kalau begitu ayo pulang juga. Ayo pergi. Tuan. Bisakah saya memulai? Baiklah, mari kita mulai. Tuan. Saya sekarang memiliki kemampuan lain.
Saya bisa melakukannya dalam penampilan, menjadi siapa saja. Dia sebenarnya memiliki kemampuan seperti ini. Namun, saya lebih suka Anda sekarang. Jika Anda menyukainya, suami, kemudian lihat lebih dekat. Sangat indah. Sama seperti peri yang siap terbang kapan saja. Omong kosong apa yang dibicarakan suami Anda? Baik, tidak peduli seberapa cantik peri itu. Saya hanya ingin bersama suaminya. Ngomong-ngomong, Nyonya, kami telah jauh dari rumah begitu lama. Saatnya kembali. Mungkin, kita tidak perlu kembali. Ibu kotanya benar-benar cukup bagus. Selain itu, kami sekarang ada peti emas yang begitu besar. Itu bisa lengkap beli perkebunan besar baru. Semua diperbolehkan. Pokoknya, sekarang juga, kekayaan mengalir seperti minyak. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Baiklah, ayo pergi. Dalam perjalanan ke kota, saya kebetulan melihatnya. Rumah besar yang sangat mewah. Oh, ternyata, Anda sudah mengambil keputusan. Saya akan mendengarkan Anda. Ayo pergi sekarang. Dua tamu. Apa yang Anda lakukan di sini? Tuan, ini adalah tempatnya. Di sini, artinya seluruh modal. Rumah paling papan atas. Beritahu tuanmu. Dia memiliki bisnis besar untuk didiskusikan dengannya. Baiklah. Aku akan membawa kalian berdua ke aula resepsi terlebih dahulu. Kemudian saya pergi untuk memberitahu pemilik saya. Tuan, tempat ini benar-benar terlihat cukup bagus. Pemandangan taman di sepanjang jalan barusan. Ini juga cukup enak dipandang. Hanya beberapa. Saya tidak terlalu menyukainya. Tuan. Kemudian ketika saatnya tiba, ganti saja secara langsung. Dua orang, keberanian seperti itu. Dia benar-benar berencana untuk membeli rumah saya. Apa yang mungkin mustahil? Apakah Anda punya uang? Mendesis. Begitu banyak emas. Bahkan keluarga terkemuka di ibu kota. Dia tidak bisa memproduksinya bahkan sekali. Begitu banyak emas. 2 batang dan 2 keping emas. Apakah itu cukup? Saya sudah lama tinggal di rumah ini. Jadi, itu sebabnya Anda harus membayar lebih. Kemudian 3.000 tael emas. Ambillah. Mendapat cukup untuk 3 atau 3 ember. Pindah saja dari rumahku. Baiklah. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Cepat ambilkan aku emas. Hei. Saya akan pergi sekarang. Anda perlahan-lahan dapat menghargainya di rumah. Tuan, sekarang kami memiliki rumah baru. Tidak cukup. Dia masih harus menjatuhkan pelayan sebelumnya. Kita harus memanggil mereka kemana-mana. Seseorang. Apa yang dibutuhkan tamu? Saya bukan tamu. Saya adalah pemilik tempat ini. Sesuatu seperti itu. Anda tidak melihat pemilik aslinya. Berjalan keluar dengan emas? Baik-baik saja. Tuan dan Nyonya memiliki instruksi. Berangkat dari Ningcheng. Saya memiliki sebidang tanah di sana. Pergi jemput pelayan itu ke sana. Bawa semuanya ke sini. Iya, saya akan segera menyelesaikannya. Tunggu sebentar. Berikan perintah kepada bawahan Anda. Sekarang. Kami adalah penguasa ini. Iya. Ayo pergi. Kita harus pergi melihatnya juga. Rumah kami sendiri. Nyonya, yang ini enak. Cobalah. Yang ini benar-benar enak. Tuan, saya akan meminta dapur membuat porsi lagi. Tentu saja. Nyonya menganggapnya enak. Secara alami, porsi lain dibuat. Makan lebih banyak. Terima kasih, Nyonya. Hai. Berhenti. Bunuh dia. Mencari kematian. Anda benar-benar memilih orang yang salah. Untuk keluarga Lin. Anda semua melakukan ini. Itu akan meledakkan rumah baruku. Keluarga Lin ingin Anda mati di tengah malam. Anda tidak akan hidup melewati 5 jam tangan. Keluarga Lin? Mengapa Anda menatapnya? Lihat saya. Semuanya, berhenti di sana. Tuan muda, Anda, apa yang Anda lakukan di sini? Di mana saya perlu melapor kepada Anda? Berlutut. Mulai sekarang. Jangan menyerang lagi. Dengarkan perintah orang ini.
Apakah Anda mengerti? Apakah itu kamu barusan? Tentu saja, itu saya. Jika tidak, bahkan jika mereka meledak, meskipun itu tidak akan menyakiti kita. Tapi itu akan membawa kita ke rumah baru kita. Ini benar-benar berantakan. Tuan, tanyakan kepada mereka dengan cepat. Di mana tepatnya Lin Fei? Saya bisa membaca pikiran. Anda bertanya. Kalian semua, siapa pemimpinnya? Saya. Lin Xiao dan saya adalah teman baik. Anda datang ke sini. Dia pasti menderita sesuatu. Instruksi yang salah. Bagaimana mungkin? Perintah ini, itu bertemu Lin Xiao secara langsung. Begitulah cara saya mendapatkannya. Katanya sebelum pergi. Kami akan melaporkan kembali sebentar lagi. Itu adalah perintah Lin Fei. Lin Xiao sudah muncul sebelumnya. Ini adalah bukti terbaik. Saya baru saja tiba di tempat ini, tidak terlalu akrab. Di mana Lin Xiao biasanya bermain? Saya bisa berbicara dengannya di masa depan. Karena Yang Mulia telah melakukannya, menjernihkan kesalahpahaman dengan tuan mudaku. Maka saya tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Jika ada yang muncul, tanyakan saja padanya. Aneh. Orang ini masih ingin menanyakan hal-hal ini kepada saya. Dia bisa saja bertanya kepada tuan muda. Ini buruk. Saya harus ucapkan beberapa patah kata lagi kepada tuan muda. Bagaimana jika itu palsu? Tuan. Dia mulai meragukan kami. Apa yang Anda jawab? Tuan Muda Lin, Anda harus mendengarkan perintah saya. Itulah jawaban Anda. Jika Tuan Muda Lin mengetahuinya, bisakah Anda mengatasinya? Ah, Anda tidak berani. Kalau begitu beritahu saya, kemana Lin Xiao biasanya pergi? Dia bersenang-senang saat ini. Lin Xiao biasanya tinggal di sisi timur ibu kota, di dalam kamar pribadi lantai atas pavilion wewangian mabuk. Jika Anda ingin menemukannya, pergi ke sana pasti menjadi hal yang baik. Jadi ternyata dia fanatik cabul. Kalian semua bangun. Serius. Hal-hal ini. Dan Anda ingin membuat saya marah. Untuk membunuhku. Dan kalian semua pergi hidup-hidup. Betapa konyolnya. Tuan. Ayo cari Tuan Muda Lin. Anda harus pergi menemukannya. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir yang akan diikuti. Tuan, Nyonya, dapur sudah cepat. Ini. Apa yang terjadi? Waktu yang sempurna. Dan menemukan beberapa pelayan. Letakkan mayat-mayat ini dan noda darah yang harus dihilangkan. Ini adalah taman yang indah. Saya tidak ingin. Jadikan tempat yang menakutkan. Ah, ini saya. Saya akan segera menemukan seseorang untuk menanganinya. Ayo pergi. Oh sayang. Wow, ini sangat bagus. Kecantikan, suara Anda, nyanyiannya terlalu bagus. Saya hanya tidak tahu. Menyebalkan, Lin Xiao. Tidak, tidak, tidak. Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana dia menjadi lebih cantik lagi? Mengapa saya harus masuk? Oh suami tersayang. Dia tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Aku akan membawamu bersama. Ah, ini. Bagaimana ini mungkin? Anda terbang. Dia adalah peri. Bagaimana mungkin seorang peri menikah? Dia hanya orang biasa. Ya, itu benar. Bagaimana mungkin seorang peri menikah? Ini untuk menikah. Juga menikah dengan saya. Anda. Tuanku. Kamu sangat baik padaku. Anda. Itu hanya katak. Saya ingin makan daging angsa. Saya bukan kodok. Kemudian saya. Aku akan mengubahmu menjadi kodok sungguhan. Ah, tidak. Ah. Anda, kamu benar-benar berani memukulku. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Prajurit kematian yang Anda kirim. Kami sudah menangani semuanya. Saat ini, Anda benar-benar berani mengatakan sesuatu seperti itu. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Ah, ini. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua adalah ahli papan atas. Karena masalah kecil. Jadi dia mengirim prajurit kematiannya untuk membunuh orang. Sepertinya saya nyata. Anda harus dibunuh. Hei. Jangan bunuh aku. Saya punya uang. Saya punya banyak uang. Semua uang kertas perak ini bertambah. Nilainya puluhan ribu tael perak. Tidak. Jangan bunuh aku. Dia benar-benar putra tertua. Nyaman. Anda bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Saya salah. Tangkapan hujan hari. Tuan. Ini adalah tiket emas. Artinya, nilai 150.000 tael perak. Setara dengan 15.000 tael emas. Bagaimana cara menempatkan yang ini? Itu juga disediakan. Jam berapa sekarang? Masih peduli dengan hal-hal ini di sini. Ah, Anda benar. Saya harus diberi pelajaran. Tuan. Saya merasa itu hampir benar. Jika dia tidak datang dan mengadili bencana, seharusnya baik-baik saja. Ah, saya bisa mengambil keluarga kami. Batu permata pusaka. Kristal Tianqiong cocok untukmu. Selama kamu tidak membunuhku, itu sudah cukup. Kristal langit. Apa itu? Kristal Tianqiong adalah meteorit dari luar langit. Sangat berharga. Itu juga disebut kristal Tianqiong. Tuan.
Ini adalah kunci keabadian saya. Beri aku kristal langit. Kepastian. Mulai sekarang, tidak ada lagi prajurit kematian yang akan dikirim. Datang dan bunuh kami. Kami tidak akan pernah. Maaf merepotkanmu. Ah, terima kasih, kakek. Terima kasih, nenek. Baiklah. Cepat beritahu kami. Di mana kristal Tian Qiong? Di sini di rumah saya. Kemudian di jalan. Beritahu kami. Di mana rumah Anda? Ayo pergi. Silakan. Di mana barangnya? Barang-barang itu ada di gudang rahasia keluarga saya. Lalu untuk apa Anda berdiri di sana? Mengapa Anda tidak membawa kami ke sana? Namun, saya tidak memiliki kuncinya. Itu tidak akan terbuka. Anda memainkan kami. Ah, saya tidak. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Kunci siapa yang ada? Kunci. Di rumah ayah dan paman tertua saya. Mereka semua memegang kunci, tersembunyi di tempat yang dia kenal. Untuk membuka database rahasia, mereka hanya bisa mengambilnya. Singkirkan fragmen kunci. Mereka hanya dapat digunakan bersama. Saya tidak punya pilihan, membujuk mereka untuk membukanya. Bahkan jika itu berarti mengancam hidup saya. Itu tidak berguna. Anda pikir saya sama seperti Anda? Kekerasan. Ini bersama saya. Selalu bertahan. Solusi. Anda mungkin bisa kendalikan seseorang untuk membuka diri. Namun, orang lain sedikit kesulitan. Saya bisa mengendalikan seseorang. Biarkan orang lain melakukannya. Beri saya kuncinya. Ini terlalu merepotkan. Mungkin. Ada cara yang lebih mudah. Siapa orang ini? Ini nenek saya. Nenekmu. Seberapa prestisi yang dia miliki di keluarga Lin? Sangat kuat. Saat itu semua berkat nenek saja. Keluarga Lin dipindahkan pada puncaknya saat ini. Namun, kemudian, hal-hal menjadi aneh, hilang. Itu bagus. Saya punya cara. Tuan, ide bagus apa yang Anda pikirkan? Anda bisa berpura-pura menjadi nenek keluarga Lin. Mungkin begitulah adanya. Kemudian Anda bisa pergi ke lemari besi. Ini benar-benar ide yang bagus. Hei, aku sudah memberitahumu segalanya. Tolong, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Jangan takut. Beritahu Anda. Tidur siang. Ham. Bagaimana tampilannya? Sebenarnya terlihat sangat mirip. Ayo pergi. Ayo pergi ke istri utama. Ham. Bangun. Bangun. Ibu. Apakah saya sedang bermimpi? Tidak, itu salah. Lin Yu. Anda pasti bingung. Ini jelas mimpi. Ibu telah hilang selama bertahun-tahun. Tidak bermimpi. Ini adalah kenyataan. Siapa Anda? Kepala keluarga Lin. Berhenti tidur. Saatnya bangun. Ibu. Apakah itu benar-benar Anda? Jika bukan saya, lalu siapa lagi? Anda sekarang. Anda belum bisa menyentuhnya. Mengapa? Siapa Anda? Lin Yu. Saya hilang, bertahun-tahun. Tidak pernah berhenti bepergian di awan. Menemukannya, abadi ini. Dia bukan orang biasa. Dia juga menyelamatkan saya. Tapi sekarang saya diracuni. Membutuhkan kristal Tian Qiong. Untuk menyelamatkan mereka. Apa? Saya akan minta bantuan sekarang. Panggil kakak laki-laki saya. Seseorang. Menguasai. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Cepat. Bawa kakak laki-laki saya. Tarik. Sekarang. Segera. Iya, menguasai. Saya benar-benar belum memikirkannya. Aku bisa melihatmu lagi. Ibu. Kondisinya tidak stabil sekarang. Anda belum bisa menyentuhnya. Anda. Itu adalah abadi. Ahem. Ah. Dan sekarang? Tidak, itu saja. Di sisi ibuku, ada makhluk abadi yang menemaninya. Dia juga sangat bersyukur. Baiklah. Selanjutnya. Tunggu kakak laki-lakimu datang. Ibu. Abadi. Kalian duduk dulu. Kami menunggu dengan sabar. Ham. Baiklah. Ham. Ham. Ham.
Lin Yu. Di tengah malam, terburu-buru dan terburu-buru. Mengapa Anda memanggil saya ke sini? Lin Jun. Lihatlah. Siapa ini? Ibu. Berhentilah berlutut. Bangun. Ah. Sebelum ibuku tidak hilang. Itu adalah perjalanan pengembaraan yang di sebelahku. Itu untuk melindunginya. Abadi. Abadi. Dia memiliki satu tangan. Anda dapat mengangkat tempat tidur saya. Bahkan jika bukan abadi. Tapi itu juga penuh kekuatan. Orang biasa, dia tidak bisa bertahan. Lebih baik tidak meragukannya untuk saat ini. Ternyata itu abadi. Terima kasih, orang bijak. Lindungi ibuku. Aku memang telah melindunginya. Namun, dia sekarang diracuni. Ini membutuhkan kristal surgawi. Hanya dengan begitu racun dapat didetoksifikasi. Ini buruk. Mendesis. Saat Anda datang, lupa membiarkanmu mengambilnya. Bagian lain dari kunci di bawah. Saya membawanya. Anda membawanya. Itu benar. Anda berada di tengah malam. Dia membuatku bergegas. Saya pikir, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Jadi saya dengan santai membawanya, untuk menjaga dari peristiwa yang tidak menguntungkan. Lihat. Gunakan sekarang. Baiklah, baiklah. Saya akan mendapatkan kuncinya sekarang. Anda mengambil ibu dan yang abadi. Pertama pergi ke perbendaharaan rahasia. Abadi, ibu. Ikutlah denganku. Baiklah. Ini. Menghela nafas. Saya sudah mendapatkannya. Baiklah, cepat buka. Seperti ini, ibumu akan diselamatkan. Tidak heran Lin Fei mengatakan itu. Menggunakannya sebagai leverage tidak ada gunanya. Oh tidak, harta karun di lemari besi ini. Itu terlalu banyak. Ini adalah kristal Tian Qiong. Ibu, cepat bangun. Detoksifikasi racun. Akhirnya, itu tiba. Langkah terakhir. Iya, ini benar-benar langkah terakhir. Tuan, saya berhasil. Ah, dia benar-benar menjadi abadi. Selain itu, ada satu yang hanya bisa dikagumi dari jauh. Perasaan yang tidak bisa disentuh. Ini. Suamiku, apa yang kamu katakan? Dan tidak boleh diperlakukan dengan penodaan, tapi untuk yang lain. Ibu. Tidak, itu salah. Saya ingat ketika ibu masih muda. Tidak seindah ini. Saya minta maaf, aku menipu kamu. Dia benar-benar bukan ibumu. Tapi istri saya. Luo Youniang. Kami tertipu. Mengapa Anda selalu begitu galak? Ada dua di antaranya, benar-benar abadi. Anda marah pada mereka. Tidak takut mereka menoleh. Hancurkan kami. Bagaimana sekarang? Kirim saja mereka pergi dulu. Dua makhluk abadi, selamat atas kesuksesan Anda. Itu benar-benar layak untuk diselamatkan. Saya bersedia memberi Anda sebuah kotak harta langka. Disajikan kepada Anda berdua. Berharap kedua makhluk abadi itu keabadian. Meskipun semuanya adalah hal-hal biasa, tapi itu juga tak ternilai harganya. Saya berharap untuk kalian berdua abadi, tidak keberatan. Ayo pergi, ayo pergi. Tuan, kami menyatukan ini. Lebih baik mengambilnya. Meskipun kita telah menjadi abadi. Tapi pada akhirnya, untuk hidup di antara orang-orang. Lebih banyak harta emas dan perak. Itu selalu baik. Lalu aku akan pindah. Menghela nafas. Menghela nafas. Mereka semua lupa. Sekarang, dia sudah menjadi abadi. Tuan. Kami. Saatnya pulang. Sekarang. Saatnya menikmati dunia. Nikmati pemandangan yang luar biasa.